Halo, namaku Dede dan aku adalah sutradara dari film Stratagem atau film Dara. Dan hari ini kita akan breakdown film Dara secara keseluruhan. Sebagai sutradara, kadang kita harus menjadi kapten bagi kru-kru kita agar kita tahu mana arah tujuan kita dalam membuat film tersebut. Nah, di video kali ini, video yang pertama di Strand Operation yang membreakdown tentang film Dara, aku bakal breakdown secara keseluruhan film Dara ini. Mulai dari kenapa sih harus begini, kenapa ada gini, kenapa editing dan segala macamnya begini. Oke, untuk opening shot sebenarnya dari skenario aslinya ada satu scene yang dihapus karena waktu itu kita nggak sempat ngambil, dan sebenarnya scene ini penting sih sebenarnya untuk menjadi planning of information. Jadi adegannya tuh sebetulnya kayak anak buahnya si bos ini menggendong si perempuan si Dara ini ke dalam mobil truk. Kan aku udah madah pak aku nade tok nure. Kati kau bini lueh ya ande tahu. Nah, di sini nih adegannya sih sebenarnya poin utamanya tuh mau memperkenalkan Rian yang dia ini tinggal di kota, terus pada suatu saat dia balik kampung, terus dia ingin menghabiskan waktu bersama bapaknya, dan mereka menghabiskan waktu dengan cara ini, menoreh karet. Nah, ini ada yang beberapa yang tidak sadar adegan shot ini nih, si Gatun ini dia nih menatap si Rian dengan tatapan yang tidak menyenangkan gitu, kayak ya bikin rese gitu lah sama Rian ya. Adegan ini cukup penting karena ini bakal menjadi motivasi untuk adegan selanjutnya nanti bakal dijelaskan. Pokok selama nuan itu nuan aku tok nure. Kalau memang nonton nure apa ya pueh nuan de kakai lah. Kan ada kayak dialog, selama kamu di sini kamu harus bisa menoreh. Nah, itu sebagai informasi kalau Rian ini adalah anak si bapak yang sedang pulang habis merantau di kota gitu. Memang pihak lah. Masa orang yang puk karet banyak itu nure ya? Seharusnya nuan tahu lah sikit-sikit. Dia sikit tanya kan nuan tahu pada. Nah, ini sebenarnya kritik sosial, kebanyakan dia udah merantau ke kota terus dia kayak melupakan daerahnya. Nadai pak. Apa pula ya dulu? Aku gak kemi kejap. Oh, tahu lah. Kalau mak bah. Oh. Nah, kenapa si Rian ini nyuruh bapaknya duluan pergi? Sebenarnya dia nih masih kesal dengan orang yang natap dia tadi itu, natap kayak bikin sakit hati si Rian. Nah, ini masalah editing, kan ada satu shot perpindahan dari ketika Rian berlari ke semak-semak terus langsung cut ke shot belakang Rian itu. Sebetulnya ini agak jumping sih jatuhnya, secara editing agak mengganggu sih sebenarnya, tapi kalau untuk orang awam ya nggak terlalu dipermasalahkan di ini. Cuma ini kritik dari dosen aku kemarin, dosen di IKJ, Bang Kusdon namanya, mau ngasih saran lebih baik shot si Rian ini masuk semak-semak, nanti dikasih kayak point of view gitu, jadi kayak shot kosong ke semak-semak dulu, ntar baru Riannya masuk dari samping. Kenapa begitu ya? Itu namanya cheat cut sih, kita memanfaatkan ruang kosong dulu baru si ini nih masuk gitu. Itu namanya cheat cut. Nah, ini juga saran dari dosen aku, ketika di adegan ini lebih baik tidak langsung memasang long shot, karena ini secara informasi kan kita sudah tahu nih apa yang terjadi di sini. Kalau saran dari dosen aku tuh, dari Bang Kusdon, lebih baik kita memasang shot yang ini nih. Nah, shot ini dulu, shot close up si Gana, karena bisa menambah rasa penasaran penonton gitu tentang apa yang terjadi. Baru yang shot lebar tadi di akhir dipasangnya. Ini juga kritik ya. Sebenarnya kalau kita ingin memperlihatkan mereka yang sadis, harusnya ini adegannya bukan seletoy ini ditaruh pelan-pelan gitu, harusnya ditendang atau diapakan gitu. Cuma mungkin karena masalah di lapangan waktu itu kita ya agak kendala teknis, jadi kayak kurang maksimal mengambil adegan ini.
Nah, yang adegan mukul mobil ini nggak beneran ya. Soalnya ini cuma main di sound effect. Terus pas adegannya juga nggak beneran nyentuh mobil. Jadi mobilnya aman, nggak lecet, masih bersih, nggak ngerusak mobil gitu. Gimana? Apa bos? Gawat, Atun, nama aku. Aku macam mana? Woi, kau di itu. Demi kecil bayar nama kami. Sebenarnya shot di sini agak banyak sih, terus banyak movementnya. Cuma ya masalah teknis, jadi kita berubah di lapangan dan mungkin agak sedikit kurang rapi ya. Dan juga gambarnya agak ngeblur karena emang lensanya sih. Nah, saran dari dosen aku kemarin, adegan ini boleh tetap ada, cuma mungkin bakal lebih baik jika nanti adegannya disambung dengan beberapa adegan selanjutnya, yaitu ketika si Bos Bambang dengan anak buahnya itu datang, karena itu akan meningkatkan ketegangan. Tenang, aku bakalan nolongin kamu. Nah, yang kayak gini kan agak bertele-tele sebenarnya shot-shot ini. Sebetulnya masih bisa dihapus untuk menghemat durasi. Itu saran dari dosen aku, dan harusnya aku melakukan itu sih kemarin. Kan ini adegan Ganamnya, Rian menyelamatkan Gana dulu, baru si anak buahnya datang kan di film aslinya. Nah, kalau di Switch itu bakal lebih bagus kata dosen aku, karena lebih meningkatkan ketegangan dan tensi dalam cerita di film ini. Nah, untuk adegan yang Rian ketusuk kayu ini kita pakai blue screen waktu itu. Blue screen yang bermodalkan kertas karton waktu itu. Adegannya itu ada 2 shot waktu itu. Shot pertama shot hanya kayu tok, terus di belakangnya ada blue screen, dan shot kedua itu adegan Rian menginjak ke situ. Cuma kayunya nggak ada. Kita gabung di editing jadi kesannya kayak Rian tuh menginjak si kayu itu. Untuk lokasi yang ini sebenarnya lokasi paling jauh di film Dara. Kita hampir sekitar 3 km masuk ke dalam hutan, karena daerah dekat situ tuh banyak mesin tambang yang berisik. Jadi kita perlu tempat yang sepi dan agak hening. Jadi kita perlu masuk ke hutan lagi dan cukup dalam. Gak apa-apa kok, Dik. Ini yang luka biasa kok. Ini suaranya tiba-tiba agak kecil, sebenarnya masalah teknis sih, karena kita syuting waktu itu kan belum pakai audio device, jadi kita single system pakai kamera terus kamera pasang mic kecil, dan itu agak kurang. Harusnya kita pakai audio device biar suaranya lebih maksimal. Di shot ini nih nggak sembarangan aku milih tempatnya, karena aku perlu satu pohon yang menjadi kayak pemisah antara mereka berdua. Si Rian di sebelah kiri dan Gana sebelah kanan, dan tengah-tengahnya ada pohon, dan seolah-olah kayak memisahkan mereka. Secara diam-diam aku memasukkan informasi bahwa mereka ini beda dunia dan beda alam. Si Rian ini berada di dunia manusia yang cerah, ya brightness gitu kan, sedangkan si Gana ini sesuai dengan backgroundnya yang banyak hutan, dia ini tinggal di hutan dan sangat liar gitu. Aku Rian. Nama kamu siapa? Nah, mungkin agak bingung siapa sih nama sebenarnya si cewek ini di filmnya ya. Aku sengaja ngasih banyak nama, intinya aku ingin membuat si perempuan ini jadi kelihatan sangat misterius gitu. Nah, ini yang gue bilang shot tadi ini. Harusnya shot adegan ini dimasukin sebelum adegan Rian dan Gana tuh berlari di lapangan tadi, sebelum Rian injak kayu segala macam. Memang awalnya sebenarnya aku bikin adegannya seperti ini nih, seperti si Rian dulu yang diselamatkan baru ini, karena aku ingin keluar dari zona klise gitu. Nah, ini aku salut sama si makeup artist kita, karena dengan low budget dia hanya modalkan lem fog dan itu kayu biasa, terus darahnya itu dari kecap,
dan dicampur apa ya waktu itu, makanya jadi kental gitu, jadi kesannya lebih gore. Ini agak cerita lucu sih pas di shot ini, karena ini kan daun itu sebenarnya daun kemunting yang orang-orang lokal tuh, orang-orang daerah sini nih percaya kalau daun kemunting itu bisa untuk menyembuhkan luka sementara dengan cara dia dikunyah terus ditempelkan ke luka gitu. Nah ini nih di adegan ini sebenarnya si Rian ini, si Visto ini nggak tahu dia tuh kalau daun kemunting yang dikunyah itu beneran dikunyah oleh kru kita, dan dia langsung pegang. Terus udah habis selesai syuting kita langsung kasih tahu, wah ini daunnya beneran dikunyah nih. Langsung dia panik sendiri, jijik sendiri. Kamu tinggal di mana? Itu adegan tadi kan si Gana itu tiba-tiba menghilang gitu kan, itu sebenarnya aku mau ngasih informasi kalau ketika Gana nih ngelihat darah orang lain, dia tuh langsung ke-trigger dan nafsuan untuk menghisap darah itu. Tapi dia tidak ingin menghisap darah si Rian dulu karena dia udah nolong dia kan, si Rian ini. Gana ini langsung mengincar orang lain, yaitu orang sekitar. Jadi Gana itu sangat cepat kalau dia udah masuk semak-semak, karena dia tuh udah menyatu dengan alam gitu, si Jolu ini. Nah di sini juga decoupage kita agak kacau karena improvisasi di lapangan. Decoupage itu rancangan shot ya. Sebetulnya kenapa kita sering kacau di decoupage, karena waktu itu kita udah mengambil seorang DOP, ya DOP wedding sih, cuma dia nih cukup berpengalaman bikin film. DOP itu penata kamera lah bahasa Indonesianya. Ada waktu dulu dua DOP. Jadi mereka itu kita bukan hire sih, tapi mereka berhalangan, jadi paksa aku dengan teman aku yang dia sebenarnya asisten kamera, cuma aku menghargai kerja dia, terus aku masukkan namanya di DOP di sini. Cuma kebanyakan shot ini aku yang ngambil gitu waktu di lapangan. Nah ini shot ini kita ngambil 2 kali. Kita ngambil yang pertama kali itu di day 2 syuting. Kita syutingnya 3 hari waktu itu. Di day 2 itu kita terlalu sore ngambilnya, jadi kurang maksimal. Ya ini shot yang day 2 itu yang kurang maksimal. Terus di day 3 kita ngambil retake, cuma makeupnya berubah. Nah, Gana ini sebenarnya ada kemampuan lebih, dan ini bisa memanipulasi suara yang ada di semak-semak. Jadi ketika kita mendengar suaranya di sana, tahu-tahu dia tuh sebenarnya ada di belakang kita. Gitu. Intinya dia tuh cepat kalau dia udah masuk semak-semak. Terus udah makan darah, apalagi makin cepat, makin kuat energi dia tuh. Nah ini adegan yang paling melelahkan waktu itu, karena kita ngambilnya pas jam udah sore banget waktu itu. Terus kita harus ngejar waktu lagi, karena ini kita di lapangan terbuka kan, terus cahayanya kurang. Jadi ini retake 2 kali kemarin, di hari pertama sama hari ketiga. Hari pertama itu karena cahayanya kurang maksimal, di hari ketiga ini sebenarnya hampir sama sih jatuhnya. Cahayanya hampir kurang maksimal, cuma lebih baik waktu itu cahayanya. Tun! Nah di Gatun, ini manggil Gatun si orang yang tadi itu yang lihat si temannya dimakan sama Gana. Si Bambang ini masih ngira Gatun tuh masih di situ tuh, tapi dia nggak nyadar kalau Gatun tuh udah hilang. Sebenarnya kabur si Gatun nih. Nah, ini shot mungkin banyak orang yang ngerasa ini best part of the film, karena ini adegan si Gana sedang nari-nari di antara mayat-mayat yang udah dia serang. Ini sebenarnya dia ini sedang melakukan ritual. Mungkin spoiler lah untuk film selanjutnya. Jadi mereka ini bukan mati sebenarnya. Jadi mereka ini bakal dibangkitkan menjadi sesama Jolu mereka yang mati ini. Ya kesannya mungkin kayak agak mirip zombie, cuma bukan zombie. Kalau zombie kan dia nyerang manusia dan ingin makan otak. Kalau Jolu ini ada motivasi sendiri. Ya aku kayak bikin universe-nya gitu loh.
Nah ini makeupnya sebetulnya ini agak keluar dari konsep awal film Dara. Jadi konsep awalnya tuh Gana ini benar-benar bentuknya masih manusia tanpa taring-taring segala macam. Cuma aku kayak ngasih inspirasi sedikit ke makeup artis aku kalau kayaknya keren kalau kita kayak tambah taring gitu kayak gini gimana. Ini makeupnya sebenarnya aku ingin makeup kayak gini, cuma kalau nggak bisa nggak apa. Dan aku agak kaget dengan makeup artisnya, tiba-tiba besoknya udah makeup kayak gini. Wih, ternyata semudah itu dia. Cuma mungkin masih agak palsu kan bagian bibirnya tuh. Cuma ini makeup low budget boy, yang nggak sampai jutaan kayak yang maksudnya kayak diproduksi industri gitu. Ini kan kita independen, makanya makeupnya jadi kayak gini. Cuma sebatas seadanya, masih agak kelihatan palsu. Cuma ini kita harus menghargai usaha si makeup artisnya. Salut. Nah ini kenapa adegan ini terjadi, kenapa si Bambang ini tiba-tiba mengarahkan senjatanya ke Rian. Jadi si Bambang ini masih mengira kalau si Rian ini adalah si Jolu yang udah berubah jadi manusia. Si Rian sini pasrah gitu. Dan gak usah ngomong apa-apa, kalau dia ngomong mungkin langsung ditembakkan. Hati-hati ada Jolu. Nah ketika si Bambang ini dengar teriakan dari si Gatun, dia baru sadar kalau si Rian ini bukan si Jolu. Makanya dia langsung menurunkan senjatanya gitu, langsung ngajak si Rian ngobrol kan. Jolu sang iblis. Maksud sang iblis ini bukan berarti dia ini iblis dari neraka ya, maksudnya dia ini makhluk yang kejam yang udah membantai gitu. Mobil ada di sekitar sini. Si Bambang langsung lempar kunci kan, berarti dia nih nggak jahat sebenarnya di sini di film ini. Memang nggak jahat sih sebenarnya dia nih, dia cuma hanya memiliki dendam dengan si Jolu. Kenapa dia langsung menyerahkan kunci ke Rian? Karena Bambang nih tahu dia nih mungkin nggak bakal selamat kalau ketemu Jolu nanti. Dia lebih mementingkan kehidupan orang lain daripada kehidupan dia sendiri. Nah, mungkin banyak yang bingung kok si bapak ini bisa balik lagi ke Rian. Kalian harus nengok dari mana arah si bapaknya masuk. Tadi kan bapaknya di adegan sebelumnya kan bapaknya pergi ke kiri kan. Ini dia masuk dari kanan. Nah, kenapa dia masuk dari kanan? Apa tamat jalan itu hilang kepada? Nah, itu aku ada kayak ngasih informasi sedikit sih di film ini. Kan si bapak langsung masuk mobil terus langsung shot close up ke tameng Dayak ini kan yang ada taring-taringnya. Itu sebenarnya menjadi penanda kalau dia ini bukan manusia, tapi si Jolu itu. Bukan berarti tameng ini tameng Jolu ya, hanya ini menjadi referensi makeup kita untuk Jolunya. Makanya seperti ini. Kepo Nuanto. Sebenarnya si bapak ini bukan beneran si bapak, tapi dia ini adalah si Jolu atau si Gana yang berubah wujud dari si bapak. Gana ini bisa berubah wujud karena dia ini udah memakan manusia gitu. Sebenarnya kalau kalian sadari, ada satu detail shot di bawah mobil ini ada kayak bapaknya. Sebenarnya ini si bapak udah mati, baring gitu. Terus mobil berhenti. Ini itulah alasan kenapa si Jolu ini bisa berubah wujud jadi si bapak. Nah ini banyak yang ngira Rian ini mati di sini. Emang mati? Masih dirahasiakan lah kenapa dia kayak gini. Kenapa mobilnya berhenti, dan itu masih dirahasiakan sampai sequelnya. Kesalahan kita dalam adegan ini, harusnya si bapak ini kita kasih shotnya tuh lebih close, lebih dekat. Mungkin dia bisa terbaring di semak-semak itu, terus dialaskan kayu kebun karet ini kan. Harusnya seperti itu biar informasinya lebih jelas kalau si bapak ini udah mati gitu. Sekian breakdown film Dara hari ini. Sebetulnya film ini ada trilogi sebenarnya. Jadi film keduanya itu menceritakan si Bambangnya dulu, baru film ketiganya itu nanti ada menjelaskan si Jolu ini. Terus ada kayak interaksi antara Rian dengan Gana ini. Ya, kan banyak penasaran tuh Rian dengan Gana tuh, pengen melihat kelanjutannya kayak gimana. Udah kita rencanakan sebelumnya, sebelum kita bikin film Dara ini. Cuma masalah kita adalah karena COVID. Terus ya mungkin beberapa minggu ke depan kalau kita ada rezeki pasti kita buatkan film ini. Dan tetap memakai ciri khas, yaitu menggunakan bahasa daerah.
Semoga kalian dapat lebih banyak pengetahuan lah tentang film Dara ini. Dan semoga kalian terhibur. Like kalau kalian suka, dan komen, dan jangan lupa subscribe karena itu penting untuk kemajuan channel ini. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di breakdown selanjutnya.